Iya, Safira cukup anomali kalau kita lihat di akhir perdagangan hari ini Jumat, IHSG berhasil mencatatkan kinerja yang ciamik, penguatannya 0,46%. Sebetulnya tidak ada yang signifikan ya, Ya. tapi setidaknya ini akan memberikan asa bahwa tampaknya IHSG ini sudah mulai ada tanda-tanda bangkit begitu ya. Meskipun memang masih di kisaran 6.600, hari ini juga highest levelnya 6.700, tapi tidak mampu mempertahankan penguatannya. Namun penguatannya terpangkas jadi 0,46% saja. Di satu sisi nilai turnover juga masih sepi begitu ya. Fir, sebenarnya apa sih yang bisa kita cermati dari pergerakan IHSG hari ini? Iya, kalau kita lihat tadi juga ada anomali juga kalau misalkan kemarin kita melihat begitu ya bursa Amerika Serikat dan bursa regional Asia ini berada di zona penguatan dan membuat IHSG satu-satunya bursa Asia yang terkoreksi. Namun kali ini bursa domestik berada di zona penguatan dan memang kita lihat bursa Amerika Serikat semua terkoreksi, bahkan bursa Asia juga mayoritas juga terkoreksi. Dan kalau kita lihat pergerakan IHSG pada hari ini bergerak fluktuatif begitu ya, meskipun IHSG memang sudah loyo sejak pembukaan perdagangan tadi pagi dengan terjun bebas begitu ya saat perdagangan saham dibuka, namun tak berselang lama IHSG mampu berbalik arah. Dan kalau kita lihat IHSG ini akan diperkirakan akan menghadapi volatilitas yang tinggi selama semester 1 2023. Ini pula disebabkan oleh pelemahan mata uang rupiah dan kekhawatiran akan resesi global yang masih akan menghantui pada kuartal 1 2023. Dan lagi-lagi Sasa, kalau kita lihat indeks bursa Wall Street memang dibuka juga anjlok pada perdagangan malam tadi waktu setempat setelah data pekerjaan menunjukkan pasar tenaga kerja Amerika Serikat begitu ya masih kuat di tengah kenaikan suku bunga Federal Reserve, the Fed, untuk menjinakkan inflasi begitu. Dan kalau kita lihat ada pula laporan ketenaga kerjaan nasional ADP yang mencatat kenaikan pekerjaan swasta sebanyak 235.000 pekerjaan pada bulan Desember 2022. Dan angka tersebut dilihat terus bertambah begitu ya setelah sebelumnya memang naik 127.000 pekerjaan pada bulan November 2022. Nah, laporan ADP ini menyebabkan investor bersikap defensif begitu ya mengenai the Fed dan memang memungkinkan begitu ya perlu menaikkan suku bunga lebih lama dan lebih tinggi dari yang diantisipasi pasar saat ini. Sementara itu kalau misalnya kita lihat laporan lain juga menunjukkan jumlah orang Amerika Serikat ini mengajukan klaim tunjangan pengangguran turun pada pekan lalu. Nah, ketahanan pasar tenaga kerja telah menjadi penyebab utama kekhawatiran investor pasar modal karena dapat memberikan alasan bagi The Fed untuk terus mengerek suku bunga acuan. Dan kalau kita lihat investor juga wajib mencermati nih Sasa. Kalau kita lihat ada faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas pasar seperti ekspektasi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,1% year on year pada 2023. Salah satunya potensi penurunan harga komoditas global khususnya harga batu bara. Kenaikan inflasi yang mencapai 4,5% didorong oleh kenaikan harga BBM dan juga ada kenaikan suku bunga The Fed menjadi 5 hingga 5,25% pada 2023 dari sebelumnya 4,25% hingga 4,5% pada 2022 ini dapat melanjutkan derasnya capital outflow dan akan menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Iya, Fir, kalau kita lihat memang data ketenaga kerjaan yang ternyata masih cukup kuat ini di atas ekspektasi pasar begitu ya, sehingga yang selama ini dilakukan oleh The Fed begitu untuk menekan inflasi ini tampaknya dipertanyakan karena kalau data ketenaga kerjaan masih kuat otomatis inflasi ini yang ditujukan untuk ditekan akan semakin sulit begitu ya, apalagi dengan melihat tanda-tanda perekonomian lainnya ternyata juga masih cukup tumbuh begitu Safira. Itu kalau tadi dari sentimen global. Kalau dari dalam negeri sebetulnya ada good news juga terkait dengan cadangan devisa, tapi apa saja catatan yang perlu dipertimbangkan? Iya, catatan yang perlu dipertimbangkan Sasa kalau kita lihat Bank Indonesia tadi melaporkan begitu ya posisi KADEF Indonesia pada akhir Desember 2022 ini mencapai 137,2 miliar dolar Amerika Serikat. Ini memang naik 3,2 miliar dari posisi November sebelumnya. Dan dengan demikian memang cadangan devisa sudah naik 2 bulan beruntun setelah sebelumnya memang merosot pada periode Maret-Oktober 2022. Dan kalau kita lihat CADEV ini memang mengalami kenaikan, tetapi kenaikan tersebut terjadi akibat pemerintah yang menarik pinjaman luar negeri. Hal ini bisa menjadi salah satu indikasi begitu ya Sasa akan memang kenyataannya keringnya akan dolar Amerika Serikat di dalam negeri, apalagi permintaan valuta asing di penghujung tahun biasanya memang tinggi yang ini juga bisa mengganggu stabilitas rupiah. Iya, kalau kita lihat juga Fir, ya memang cukup menarik di tengah
neraca perdagangan kita yang surplus selama 31 bulan beruntun, tapi kok cadangan devisa justru dalam tren melanda. Ini artinya berkah yang kita terus dapatkan dari komoditas yang harganya tinggi akhir-akhir ini ternyata dinikmati di luar negeri, karena ternyata banyak eksportir yang justru memarkirkan dananya di luar negeri. Makanya beberapa waktu lalu pun Bank Indonesia mengeluarkan instrumen baru begitu ya, supaya eksportir ini mau menempatkan dananya di dalam negeri dalam jangka waktu yang lebih lama, tentunya dengan bunga yang lebih kompetitif begitu ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, sentimen berikutnya ini cukup menarik, karena tampaknya tidak ada akhir sepertinya antara rival Amerika Serikat dan juga China. Ini ada Jepang yang sepertinya juga ikut turut mengobarkan Amerika Serikat dan China di tengah ancaman resesi saat ini. Ya betul sekali, ini juga masih menjadi atau patut begitu ya dicermati oleh emiten-emiten di dalam negeri terkait Jepang yang akan memperkuat koordinasinya dengan Amerika Serikat untuk membatasi ekspor teknologi tinggi ke China. Dan memang keputusan ini muncul di tengah upaya Amerika Serikat untuk membentuk persatuan dengan sekutu dalam perang chip dengan Beijing. Nah kalau kita lihat ini ya, pernyataan ini memang memberi sinyal terbaru bahwa Jepang kemungkinan juga akan bergabung dengan Amerika Serikat dalam larangan chip melawan China di tengah perang semikonduktor dan yang memang kondisinya sangat sengit antara dua negara ekonomi terbesar di dunia tersebut. Namun Sasa menariknya kalau misalkan kita melihat begitu ya, ada emiten yang kita lihat ada Era Jaya begitu ya, akhirnya juga kalau kita lihat saham-sahamnya juga tidak terpengaruh oleh sentimen ini dengan penguatannya lebih dari 3% dan itu buat kita cukup baik, artinya memang sebenarnya tidak terpengaruh tapi patut dicermati oleh pelaku pasar. Iya, chip semikonduktor ini memang tengah diminati oleh dua negara perekonomian terbesar di dunia begitu ya, Amerika Serikat dan China. Apalagi juga beberapa waktu belakangan ini chip semikonduktor ini kan cukup langka ya, sehingga memang ini menjadi harta karun yang baru untuk digali lebih lanjut, tentunya menguntungkan kedua negara ini. Menarik Safira kalau kita lihat tadi sentimen-sentimen yang mewarnai perdagangan IHSG pada hari ini. Menarik juga kalau kita cermati secara sektoral hari ini sektor perbankan yang memiliki bobot terbesar di Bursa Efek Indonesia justru menjadi salah satu sektor yang tertekan. Padahal IHSG hari ini justru menguat, padahal biasanya inline begitu ya kalau misalkan sektor perbankannya merah, IHSG juga merah, tapi ini justru sebaliknya, Fir. Iya betul sekali. Kalau kita lihat saham perbankan berkapitalisasi pasar besar betul atau Big Bank ini memang terpengaruh masih terkoreksinya pada perdagangan Jumat meski IHSG berhasil rebound ke zona hijau. Ini terkoreksinya saham Big Cap juga terjadi karena potensi Bank Sentral Amerika Serikat The Fed ini yang masih akan menaikkan suku bunga acuan setelah memang mereka melihat data tenaga kerja di Amerika Serikat masih cukup kuat dengan The Fed masih bersikap hawkish, maka bank sentral lainnya termasuk Bank Indonesia juga berpotensi juga masih akan bersikap agresif. Dan kalau kita lihat ada BBRI, BMRI, BBNI semuanya masing-masing terkoreksi. Memang nggak separah kemarin begitu ya, Sasa masih di bawah 1%. Namun BBCA satu-satunya big bank yang rebound begitu ya hari ini meskipun di sesi pertama BBCA sempat terkoreksi dan kini berada di zona penguatan 0,3%. Iya, sektor perbankan ini juga di sisi lain juga mencerminkan psikologis investor dalam melihat perekonomian tanah air juga begitu ya. Karena kalau terjadi peningkatan suku bunga acuan secara agresif ini tentu meskipun akan memberikan berkah bagi perusahaan-perusahaan ataupun bank-bank perbankan begitu ya, tapi satu sisi ini juga akan membuat masyarakat jadi wait and see dalam mengajukan kredit. Itu saja juga akan memperlambat ekspansi perusahaan untuk memperluas ekspansinya di tahun ini gitu ya, di tahun momentum pemulihan ekonomi. Menarik sekali, tadi kita sudah bahas sejumlah sentimen yang mewarnai perdagangan hari ini. Terima kasih atas review perdagangan Safira. Sekali lagi disclaimer on, segala keputusan investasi ada di tangan Anda.